Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Ajari keledai ini membaca dalam 2 minggu. Datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya, kata menteri itu. Abu Nawas pun menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun berusaha tidak memperdulikannya. Dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Menteri pun mengajak menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini, kata menteri itu dengan lantangnya. Hai menteri, ada apa denganmu ini? Bentak Raja Harun al-Rasyid. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya. Sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu. Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hatinya. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara. Titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. Coba buktikanlah jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal, kata menteri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membolak-balik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibalik setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai, keledai itu pun menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri itu menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari si keledai ini untuk membaca, Abu Nawas? Tanya sang menteri kepada Abu Nawas. Sesampainya di rumahku, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membolak-balikkan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu. Sampai ia terlatih betul untuk membolak-balikkan halaman buku dengan benar, jelas Abu Nawas. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dia baca? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membolak-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai bukan? Jawab Abu Nawas. Jawab Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda Raja mengerti sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sempurna seperti manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung dinar.
Sedangkan menteri itu pun akhirnya masuk penjara. Kisah Abu Nawas dan kambing terbang. Alkisah. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar desas-desus bahwa Abu Nawas bisa membuat kambing terbang. Karena penasaran dan sedikit iseng, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau bisa membuat kambing terbang ya. Benarkah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, memang benar, tapi butuh waktu dan syarat yang khusus," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu aku beri waktu kau 3 hari. Namun kalau kau gagal, kau akan aku penjarakan Abu Nawas," titah Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan kepala cenut-cenut. Dalam hatinya ia pun bergumam, "Gimana caranya bikin kambing bisa terbang? Terbang dari mana? Dari dapur ya?" Namun namanya saja Abu Nawas. Ia pun tidak kehabisan akal untuk membuat kambing terbang. Keesokan harinya Abu Nawas pun datang ke istana, menggiring seekor kambing yang gemuk, sambil menenteng balon-balon besar yang sudah berisi gas. Di punggung kambing tersebut terikat bulu-bulu ayam yang berbentuk sayap yang sudah dijahit dengan rapi. Semua orang di istana pun tertawa terpingkal-pingkal melihat kambing tersebut. Namun Abu Nawas pun tetap serius. "Ampun Paduka yang mulia, sebentar lagi kambing ini akan terbang. Tapi ia malu karena banyak orang yang melihat. Bisakah kita buat sepi dahulu tempat ini Paduka?" ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa kegelian, namun ia pun mengiyakannya. Abu Nawas pun membawa kambing itu ke taman belakang istana. Lalu Abu Nawas pun mengikatkan balon-balon yang sudah diisi gas itu pada kambing tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba kambing itu pun terangkat oleh balon-balon itu ke udara. Akan tetapi kambing itu malah nyangkut pada pohon mangga di istana. "Ampun Paduka yang mulia, kambing itu sudah bisa terbang Paduka. Tapi karena takut ketinggian, ia pun mendarat darurat di pohon mangga Paduka," ujar Abu Nawas. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha, dasar kau Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Baiklah, kau aku bebaskan dari hukumanmu. Dan ini ada hadiah untukmu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Pada suatu waktu, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid untuk datang ke istana. Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas perihal kemampuannya dalam ilmu ceramah. "Wahai Abu Nawas, mulai Jumat depan, kamu yang bertugas untuk berkhotbah Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Waduh, tapi saya kan penyair Paduka. Saya bukan." "Kenapa Abu Nawas? Kamu mau menolak perintahku ya?" "Bukan begitu Paduka yang mulia. Tapi ada apa dengan khotib yang biasanya berkhotbah? Tapi aku mau mendengar khotbah darimu Abu Nawas. Memangnya tidak boleh ya?" Tapi apalagi Abu Nawas? Pokoknya kamu harus berkhotbah dan saat berkhotbah,
Tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khotbah darimu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia. Saya akan melaksanakan titah Paduka yang mulia, ujar Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun merasa lemas dengan perintah itu. Wah, gawat nih, kata Abu Nawas saat diantar prajurit keluar gerbang istana. Gawat gimana maksudmu, Abu Nawas? Bentak prajurit. Kamu mau menolak perintah Paduka yang mulia, Abu Nawas? Kamu mau dihukum gantung ya? Bukan begitu prajurit. Baiklah, Jumat depan saya akan berkhotbah. Keringat dingin pun membanjiri tubuh Abu Nawas. Ia sama sekali belum pernah berkhotbah. Sama sekali belum pernah berpidato di depan umum. Baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasihati orang dengan ayat-ayat suci. Ia kan seorang penyair, bukan pengkhotbah. Kalau membual di warung-warung, dia sih jagonya. Kalau mengarang cerita dan melantunkan syair, itu sudah biasa. Dan sekarang, mau tidak mau, Abu Nawas harus melaksanakan perintah Baginda Raja. Sebab kalau tidak, seperti yang diketahuinya, Baginda Raja pun tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat sholat Jumat pun tiba, Abu Nawas pun belum tahu apa yang akan dikhotbahkannya. Pikirannya masih blank. Dia datang saja ke masjid dengan pengawasan yang ketat dari prajurit-prajurit kerajaan. Kalau-kalau Abu Nawas hendak melarikan diri. Para jamaah yang telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang akan menjadi khotib Jumat itu memiliki pikiran yang beragam. Ada yang merasa kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman. Ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Salah seorang jamaah pun memberanikan diri menegur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, nanti akan bawakan tema apa saat berkhotbah? Belum tahu juga saya. Mau bawa temakan apa nantinya? Memangnya kamu bisa ya Abu Nawas? Sebenarnya aku merasa kasihan denganmu. Udahlah Abu Nawas, kabur aja ke negeri lain. Mumpung masih ada kesempatan. Daripada kena hukuman pancung nantinya. Abu Nawas pun makin tidak bisa berkonsentrasi. Udahlah kawan. Jangan nanya-nanya melulu. Bikin orang makin tak enak aja. Dan setelah takmir masjid memberikan pengumuman, saatnya Abu Nawas pun maju. Abu Nawas pun naik ke mimbar dengan jantung seakan mau copot. Keringat pun membanjiri wajahnya, seolah setiap saat dia habis berwudu. Mata para jamaah pun menatap tajam ke arah Abu Nawas. Mereka memandang seakan telah tiba malaikat maut menunggu perintah untuk mencabut nyawanya. Para prajurit kerajaan menatap tajam mengawasi Abu Nawas. Kalau-kalau dia melarikan diri. Suasana Jumatan pun menjadi mencekam. Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pun menjawab dengan kompak dan penuh dengan konsentrasi. Tidak seperti Jumat sebelumnya, ternyata jamaah masjid pun membeludak.
Banyak juga jamaah yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah pun melober hingga ke gerbang istana. Karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Muadzin pun melantunkan azan. Dan di saat inilah Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang tentang materi khotbahnya. Dan setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Nabi, Abu Nawas pun melanjutkan khotbahnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah pun kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas pun menggebrak mimbar. Kok tidak tahu? Jamaah pun tercengang, begitu pula dengan baginda raja. Prajurit kerajaan pun semakin bersiaga. Jadi untuk apa khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma saja dan sia-sia, tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar dan belajar, agar pengetahuan kita bertambah luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra atau bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Dan Abu Nawas pun makin bersemangat di atas mimbarnya. Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh. Untuk apa pengetahuan? Dia membukakan cakrawala kepada para jamaah. Dan para jamaah pun mendengarkan dengan antusias. Baginda raja pun sangat senang dengan kondisi ini. Bahkan sebenarnya ia pun sayang dengan Abu Nawas. Cuma terkadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya cara tersendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak ada yang tertidur saat Abu Nawas menyampaikan khotbahnya. Dan baru kali ini, para jamaah terlihat sangat antusias. Selepas sholat Jumat, baginda raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Jumat depan kamu lagi yang berkhotbah. Loh, kan sudah paduka yang mulia. Hamba sudah menjalankan titah paduka yang mulia sesuai dengan permintaan paduka. Kilah Abu Nawas. Pokoknya harus Abu Nawas. Apa kamu mau digantung? Dan Abu Nawas pun tidak bisa mengelak dari perintah baginda raja. Dan ternyata baginda raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya Abu Nawas. Baginda raja pun kemudian mengatur para jamaahnya. Kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat berkhotbah, maka para jamaah pun disuruh menjawab tahu. Abu Nawas pun naik ke mimbar lagi. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya pun penuh dengan senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Jamaah pun menjawab, tahu. Alhamdulillah. Bagus, inilah yang dinanti-nantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang diimpikan oleh baginda Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya. Kita berilmu pengetahuan juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan yang akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Dan baginda raja pun hanya bisa senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia pun senang juga karena para jamaah tidak ada yang tertidur sama sekali. Baginda raja pun lalu memerintahkan Abu Nawas untuk berkhotbah lagi Jumat depan. Dan kali ini, ia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu, dan sebagian jamaah lagi menjawab tidak tahu. Dan baginda raja pun merasa bahwa ini adalah jebakan yang paling top sedunia. Abu Nawas pun tidak senang dengan kondisi ini. Ia yakin baginda raja pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Bahkan Abu Nawas sempat berpikir ia ingin melarikan diri dari negeri ini. Tapi pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan. Mata-mata pun disebar di seluruh penjuru. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dan tibalah hari Jumat yang ketiga. Abu Nawas pun menjadi khotib lagi dan ia pun menggunakan jurus yang sama. Pertanyaan yang serupa pun dilontarkan. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Dan sebagian jamaah menjawab tahu. Dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Kalau begitu, para jamaah yang tahu silakan memberitahu pada jamaah yang tidak tahu. Abu Nawas pun menambahkan bahwa kita harus menjaga kerjasama sesama umat. Saling nasihat menasihati. Harus kompak bahu-membahu. Mengatasi kedunguan dan kejahilan. Saling tolong-menolong, memberantas kejahilan. Yang sudah tahu, harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Dan Abu Nawas pun telah menyelesaikan tugasnya. Baginda raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang banyak akalnya. Dan ia pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, baginda raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, baginda raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi baginda raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda baginda raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda baginda raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik baginda raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan.
Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara menghatamkan Al-Quran. Kisah Abu Nawas ini bermula ketika suatu hari Baginda Raja sedang merayakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pesta tersebut dirayakan bersama-sama oleh orang kaya ataupun rakyat biasa. Para pejabat istana pun membaur menjadi satu, tanpa melihat status sosial mereka masing-masing. Gegap gempita pesta pun dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mereka makan dan duduk di tempat yang sama tanpa pandang bulu. Di tengah-tengah ramainya acara, Baginda Raja pun berkata di hadapan orang-orang, "Wahai saudara-saudaraku, di hari yang membahagiakan ini, aku ingin menambah semangat acara kita bersama dengan mengadakan sayembara," ujar Baginda Raja. "Sayembara apa itu, Paduka?" tanya salah seorang warga. Sayembara itu berbentuk mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Siapa yang cepat menghatamkan Al-Quran sesuai peraturan, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sayembara ini boleh diikuti oleh berbagai kalangan. Terang Baginda Raja. Ba'da sholat Isya akan dimulai acaranya. Malam pun tiba. Para warga pun sangat antusias untuk mengikuti sayembara tersebut. Selepas sholat Isya, semua pun berkumpul di halaman istana dan langsung membaca surat Al-Baqarah sebagai pintu gerbang untuk menghatamkan Al-Quran. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia pun sempat bertanya kepada Baginda Raja terkait sayembara tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung ikut bergabung bersama warga lainnya di halaman istana untuk mengikuti sayembara tersebut. Akan tetapi,
Yang dilakukan oleh Abu Nawas bukanlah membaca Al-Quran. Dia malah mengambil makanan. Baginda Raja pun menegurnya. "Hai Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tidak bergegas membaca Al-Quran? Kau jadi ikut sayembara atau tidak, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya tentu saja hamba ikut, Paduka," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Setelah dirasa istirahatnya cukup, Abu Nawas pun bergegas mengambil air wudhu. Dan ia pun membaca Al-Quran. Namun tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun berteriak dengan suara yang lantang. "Wahai Paduka yang mulia, hamba sudah menghatamkan Al-Quran, Paduka. Jadi hambalah pemenangnya," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, para peserta lain pun terkejut. Dan mereka pun tidak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin, Paduka yang mulia. Abu Nawas pasti berbohong. Kami saja yang membaca sejak habis sholat Isya. Baru sampai bab 10. Masa Abu Nawas yang baru datang langsung menghatamkan Al-Quran?" Protes dari salah seorang peserta dan langsung diiyakan oleh peserta yang lainnya. "Hai Abu Nawas, bagaimana kau bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran tersebut dengan waktu yang singkat?" "Mereka tidak percaya dan termasuk aku juga, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Saya cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Paduka," terang Abu Nawas. "Loh, kenapa kok bisa begitu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini, Paduka yang mulia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama saja membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan saya sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Paduka. Jadi saya sudah menghatamkan Al-Quran, Paduka," terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, seluruh peserta pun hanya terdiam. Sedangkan Baginda Raja pun takjub akan pemikiran Abu Nawas yang cerdas. Sehingga sayembara itu pun dimenangkan oleh Abu Nawas. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada 2 orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu.
Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. "Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis itu. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan?" balas Abu Nawas merasa kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis itu. "Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan," jawab Abu Nawas. "Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian," kata Abu Nawas. "Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, "Tidak pernah, Tuan." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, "Jadi, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, "Hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu?" ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan," jawab kedua orang ateis itu. "Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan.
Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya, dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya,
Pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa, tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini, Abu Nawas. Entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya, Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh, silakan tabib. Apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan, Abu Nawas. Kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa. Ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya, tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan, Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas.
Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya, ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu tabib dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya Abu Nawas balik.
Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa? Balas tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya tabib dengan kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas, protes tabib tersebut. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib. Jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas. Sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan? Tanya Abu Nawas. Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku. Hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya, ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan. Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu, kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu? Tanya penasihat istana. Aku adalah orang yang suci, akan menemui paduka raja, jawab Abu Nawas. Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya? Tanya penasihat istana. Sudahlah Tuan penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya,
kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana, kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi Paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci. Lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Apa benar begitu wahai Abu Nawas? Kau jangan macam-macam Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati Abu Nawas. Karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, yang pasti aku adalah orang suci Paduka. Balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benarkah kau ini seorang nabi Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasihat istana. Itu terlalu mudah. Dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Ya bukanlah Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasihat istana. Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya, balas Abu Nawas. Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular, kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga? Tanya Abu Nawas. Ya tidaklah Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasihat. Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini Abu Nawas? Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh, tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas.
Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi?" tanya Baginda Raja. "Siapa bilang aku mengaku seorang nabi Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu Paduka," jelas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu melakukan hal ini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah," tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dahulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu kepada mereka. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" tanya temannya yang lain. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas balik bertanya. "100 keping uang emas. Selain itu Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati," tanya mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Gujub pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Gujub. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang.
karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah mulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya, hari yang dijanjikan pun telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda pun bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet, Abu Nawas?" "Paduka yang mulia, hamba aturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda Raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," jawab Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja tambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawanya sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kagum. Mereka harus rela melepaskan 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjadi gila. Suatu hari, ayah Abu Nawas meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan agar Abu Nawas menjadi seorang kadi atau hakim seperti dirinya. Abu Nawas pun mewarisi jabatan ayahnya sebagai kadi di kota Baghdad. Namun, Abu Nawas tidak suka menjadi kadi karena dia merasa pekerjaan itu membosankan dan merepotkan. Dia lebih suka menjadi pujangga dan menyusun syair-syair yang indah. Abu Nawas pun mencari cara untuk melepaskan diri dari jabatan kadi tersebut. Dia pun memutuskan untuk berpura-pura menjadi gila agar orang-orang tidak mau mengadukan perkara kepada dirinya. Dia pun mulai melakukan hal-hal aneh dan konyol di depan umum, seperti menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan, memakai baju terbalik, atau bernyanyi lagu-lagu yang tidak karuan. Orang-orang yang melihat tingkah laku Abu Nawas yang konyol itu menjadi heran dan bingung. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Abu Nawas.
Mereka pun mulai menjauhi Abu Nawas karena takut tertular penyakit gila dari Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mendengar kabar tentang kelakuan Abu Nawas yang menjadi gila. Dia pun segera memerintahkan para pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke istana agar dia bisa memeriksanya sendiri. Setelah sampai di istana, Abu Nawas pun dibawa ke hadapan Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas tentang kondisinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang terjadi denganmu, Abu Nawas? Mengapa kau menjadi gila?" tanya Baginda Raja dengan nada prihatin. "Aku tidak gila, Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Lalu mengapa kau melakukan hal-hal aneh dan konyol di depan umum, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Itu semua hanyalah akal-akalan saya, Baginda," kata Abu Nawas. "Akal-akalan? Untuk apa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Untuk menghindari jabatan kadi yang saya warisi dari ayah saya, Baginda," kata Abu Nawas dengan jujur. "Menghindari jabatan kadi? Mengapa?" tanya Khalifah lagi dengan heran. "Karena saya tidak suka menjadi kadi, Baginda," kata Abu Nawas. "Tidak suka menjadi kadi? Padahal jabatan kadi adalah jabatan mulia dan terhormat, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Betul, Paduka yang mulia. Tapi bagi saya tidak begitu," kata Abu Nawas. "Lalu apa yang kau sukai, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Saya lebih suka menjadi pujangga, Baginda. Saya suka menyusun syair-syair yang indah yang bisa menghibur dan menyentuh hati orang-orang," kata Abu Nawas. "Menjadi pujangga, bukankah itu pekerjaan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat?" kata Baginda Raja lagi. "Namun bagi saya tidak begitu, Baginda. Menjadi pujangga adalah pekerjaan yang mulia dan bermakna. Dengan syair-syair saya bisa menyampaikan pesan-pesan penting dan bijak kepada orang-orang. Saya bisa mengkritik keadaan yang tidak adil dan tidak benar dengan cara yang halus dan cerdas. Saya bisa membuat orang-orang tertawa dan bahagia dengan humor-humor saya yang jenaka. Saya bisa membuat orang-orang terharu dan menangis dengan kisah-kisah saya yang menyentuh. Saya bisa membuat orang-orang berpikir dan bertanya-tanya dengan teka-teki saya yang menggelitik. Saya bisa membuat orang-orang kagum dan terpesona dengan keindahan bahasa dan sastra saya, Baginda," kata Abu Nawas dengan semangat. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Dia pun sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar adanya. Dia pun memuji kecerdasan dan kejeniusan Abu Nawas dalam menyusun syair-syairnya. "Abu Nawas, kau memang seorang pujangga yang hebat. Aku mengakui bakat dan kemampuanmu dalam bidang sastra. Aku juga menghargai kejujuranmu dalam mengungkapkan keinginanmu. Oleh karena itu, aku membebaskanmu dari jabatan kadi yang kau warisi dari ayahmu, Abu Nawas. Kau boleh menjadi pujangga sepuasnya dan menyusun syair-syair sesukamu," kata Baginda Raja dengan murah hati. "Terima kasih, Baginda Raja. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan gembira. "Tapi ada satu syarat, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Apa itu, Baginda?" tanya Abu Nawas. "Kau harus menulis syair-syair untukku juga. Aku ingin mendengar syair-syairmu yang indah dan lucu setiap hari. Aku yakin syair-syairmu akan membuatku senang dan bahagia," kata Baginda Raja. "Baiklah, Paduka yang mulia.
Aku bersedia menulis syair-syair untuk Paduka yang mulia. Aku akan berusaha membuat syair-syair terbaik untuk Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Baguslah, sekarang kau boleh pergi dan menulis syair-syairmu. Aku tunggu hasilnya besok, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Terima kasih, sekali lagi terima kasih Baginda yang mulia. Sampai jumpa besok, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Abu Nawas pun lalu pergi dengan hati yang riang. Dia merasa lega dan bahagia karena sudah terbebas dari jabatan kadi yang tidak disukainya. Dia pun merasa senang karena bisa menjadi pujangga yang dihormati oleh Baginda Raja. Hikmah dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kita harus menghormati dan menghargai pilihan orang lain dalam menentukan pekerjaan atau profesi mereka. Kita juga harus jujur kepada diri sendiri dalam mengejar cita-cita kita. Kita harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kecintaan kita, bukan karena paksaan atau tekanan dari orang lain. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku, Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang, Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Aku ada ide, Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan
ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka Yang Mulia. Tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian, menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka Yang Mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar, Abu Nawas. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar, Paduka Yang Mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, Abu Nawas. Apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka Yang Mulia, memang benar. Jadi, ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air. Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka Yang Mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari,
Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilakan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan, mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal," ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu," titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari. Sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata atau sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda Raja," kata pengawal itu sesampainya di istana. "Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah, "Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Raja.
Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku, jawab Abu Nawas. Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat, atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu, Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka, kata Abu Nawas. Arti atau itu adalah, jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai, Paduka. Atau hamba yang mati atau Paduka yang mati, atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut, Paduka, ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, kalau begitu lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak, Abu Nawas. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal dan pasar pun sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan tak terkecuali Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas pun berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Tiba-tiba, Abu Nawas menemukan kantong hitam yang berisi uang. Maka dibawanya kantong hitam tersebut dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas pun merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi, dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya tersebut. Dan ia pun masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia pun mendengar seorang saudagar lelaki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya telah hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal tersebut, lalu Abu Nawas pun mendekati lelaki itu dan berkata, wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah tuan memberikan sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas.
Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya itu. 1/10-nya Tuan, jawab Abu Nawas. Saudagar kaya itu dengan tegasnya dan berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan tersebut, lalu Abu Nawas pun segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan, saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian saja dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah ia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju juga, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, kata istrinya. Mendengar penjelasan istrinya, lalu Abu Nawas pun pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang Tuan. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar Tuan. Karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan Tuan, kata Abu Nawas. Namun, saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar kaya itu ke rumah Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, lalu Abu Nawas pun menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Iya benar, jawab saudagar kaya itu. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Dan jumlahnya masih tetap utuh 1.000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pun berpamitan untuk pulang. Namun belum juga melewati pintu keluar rumah. Tiba-tiba saudagar kaya itu pun berhenti dan berkata, wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3.000 dinar. Sebelum meninggal, ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan 1/3-nya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini. Lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, kata saudagar lelaki kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapatkan jalan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberi 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Kisah Abu Nawas berdebat dan bikin pendeta pusing. Dikisahkan, pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya
sambil menyeruput teh hangat. Wajahnya terlihat damai, padahal otaknya sedang mencari ide keisengan yang baru. Belum juga tehnya habis, datanglah seorang pendeta terkenal dari negeri seberang. Ia terkenal pandai berdebat dan suka menantang orang-orang bijak. Pendeta itu pun berkata dengan lantang, "Wahai Abu Nawas, katanya engkau paling cerdas di negeri ini. Aku ingin menguji kepintaranmu lewat debat." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Oh, boleh saja Tuan, tapi aku sedang santai. Debat itu bikin lapar Tuan." Pendeta itu pun mengernyit. "Mengapa debat bikin lapar Abu Nawas?" tanya pendeta itu. Abu Nawas pun menjawab dengan santai. "Karena otak bekerja keras, sedangkan perut ikut menuntut upah Tuan." Mendengar itu, pendeta pun mulai kesal, tapi tetap melanjutkan. Lalu pendeta itu pun berkata dengan penuh percaya diri, "Abu Nawas, coba buktikan Tuhanmu itu ada." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah Tuan, sekarang aku bertanya, bisakah kau melihat akalmu?" Pendeta itu pun menjawab, "Ya tentu tidaklah Abu Nawas, tapi aku tahu, aku memilikinya." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Hahaha. Nah, Tuhan juga begitu Tuan. Kalau akal saja kau percaya tanpa melihatnya, kenapa Tuhan harus dilihat dulu baru dipercaya Tuan?" Mendengar itu, pendeta pun terdiam. Keringat pun mulai muncul di dahinya. Tidak mau kalah, pendeta itu pun bertanya lagi, "Abu Nawas, jika semua sudah ditakdirkan, lalu mengapa manusia masih dihukum atas perbuatannya?" Dan Abu Nawas pun tiba-tiba mengambil batu kecil dan melemparkannya pelan ke kaki pendeta tersebut. Dan pendeta itu pun marah. "Hei Abu Nawas, kenapa kau lempar batu padaku?" Abu Nawas pun menjawab dengan polos, "Itu sudah takdir Tuan." Dan pendeta pun makin emosi. "Tapi kau kan yang melempar Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa. "Hahaha. Nah, takdir itu kan pengetahuan Tuhan, Tuan. Sedangkan perbuatan tetap pilihan manusia." Pendeta pun terdiam lagi. Kali ini ia bukan hanya pusing, tapi mulai goyah. Dan pendeta pun mencoba dengan cara terakhirnya. "Abu Nawas, jika surga dan neraka itu ada, di mana letaknya?" Abu Nawas pun menjawab dengan cepat, "Surga di hati orang yang bersyukur, sedangkan neraka di hati orang yang iri dan sombong." Pendeta itu pun langsung menyahutnya, "Kan itu hanya perumpamaan Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk. "Benar sekali Tuan. Tapi bukankah hidupmu sekarang terasa seperti neraka karena terus ingin menang dalam berdebat Tuan?" Seketika orang-orang yang menonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan pendeta itu pun wajahnya merah padam. Dan pendeta itu pun berkata dengan putus asa, "Abu Nawas, kenapa setiap jawabanku selalu berbalik melawanku?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Karena kau datang untuk menang Tuan, bukan untuk mencari kebenaran."
Seketika pendeta itu pun terdiam agak lama, lalu menghela nafas. Aku kalah, bukan oleh kepintaranmu saja, Abu Nawas, tapi oleh caramu berpikir. Lalu pendeta itu pun pulang dengan kepala pening. Sementara Abu Nawas kembali menyeruput tehnya yang masih tersisa. Hikmah di balik kisah ini adalah ilmu tanpa kerendahan hati hanya melahirkan kesombongan. Dan debat untuk menang hanya membuat pusing kepala. Debat untuk mencari kebenaran akan membawa ketenangan. Kecerdasan sejati adalah tahu kapan harus berbicara dan kapan harus tersenyum.